Kau bisa penjarakan tubuhku, tapi jiwaku akan selalu bebas merdeka. Terus? Ini Gus, apakah untuk mengikuti tarekat Gus, orang harus pertama memperbaiki syariatnya dulu atau bagaimana? Sebagai syarat dasar. Ya ada orang yang punya kesempatan. Untuk memperbaiki syariatnya ada orang yang punya kesempatan. Tapi kan ada orang yang seumur hidupnya itu nggak punya kesempatan. Sudah dari kecil nggak ketunggon orang tua. Terus habis itu hidupnya susah. Iya, menikah, suaminya pergi atau tinggalin anak. Untuk belajar syariat itu susahnya udah seperti itu. Apakah kemudian ketika dia datang kepada kiai, wah kamu ini harus belajar, udah yang sabar, istighfar, mohon kepada Allah. Tapi saya nggak punya baju, kiai, kalau mau sholat bersih, sudah seadanya, kan gitu. Jadi itu sebenarnya, karena tarekat itu tidak mungkin meninggalkan syariat. Iya betul. Itu menjadi tanggung jawab mursyid. Iya kan, sudah bersepakat bahwa kamu tanggunganku, zahir dan batin. Ya seperti Rasulullah juga menanggung seluruh umatnya. Jadi kalau kita bisa disiksa di neraka di dalam gitu, dicari sama Rasul, Muafiq kamu di mana? Katanya gitu. Rasul, aku di sini. Kenapa kamu di situ? Nggak ngerti ya Rasul. Minta syafaat ya Rasul. Ya sudah, begitu bisa. Dan itu nggak ada orang berdoa, itu nggak mungkin. Ya udah biarin aja. Kalau yang nggak percaya ya nggak apa-apa. Kita milih yang percaya aja deh. Ya Syekh Abdul Qadir tahu. Gimana nggak tahu? Wong semua muridnya terhubung dengan batinnya. Dan semua muridnya bisa di GPS. Ada sinyalnya. Iya kan, ini kan terhubung dengan provider kan. Iya. Itu kemanapun di GPS kan pasti ketahuan. Seperti manusia terhubung dengan Lauhil Mahfuz. Di GPS sama malaikat kemanapun ketahuan. Nah hati guru dan murid itu dijadikan satu, menyatu dengan guru dan muridnya. Nah, maka gurunya itu tahu dimanapun. Setiap hari kita sebar wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Itu diajarin itu. Itulah kenapa juga kalau dalam zikir Toriko harus membayangkan wajah gurunya gitu. Ya, tawajuh ya, sama guru, bayangkan gurunya. Terus? Ini Gus, apakah untuk mengikuti tarekat Gus, orang harus pertama memperbaiki syariatnya dulu atau bagaimana? Sebagai syarat dasar. Ya ada orang yang punya kesempatan. Untuk memperbaiki syariatnya ada orang yang punya kesempatan. Tapi kan ada orang yang seumur hidupnya itu nggak punya kesempatan. Sudah dari kecil nggak ketunggon orang tua. Terus habis itu hidupnya susah. Iya, menikah, suaminya pergi atau tinggalin anak. Untuk belajar syariat itu susahnya udah seperti itu. Apakah kemudian ketika dia datang kepada kiai, wah kamu ini harus belajar, udah yang sabar, istighfar, mohon kepada Allah. Tapi saya nggak punya baju, kiai, kalau mau sholat bersih, sudah seadanya, kan gitu. Jadi itu sebenarnya karena tarekat itu tidak mungkin meninggalkan syariat. Iya betul. Tapi orang bersyariat itu kadang memang tidak sampai kepada ilmu-ilmu tarekat. Tapi kalau orang bertarekat pasti bersyariat. Makanya kalau tinggal cuman di tarekat itu biasanya agak longgar. Tapi aku salah lagi, kiai, ya nggak apa-apa, istighfar. Besok lagi gitu lagi, salah lagi, kiai, nggak apa-apa, istighfar lagi. Terus gimana? Malaikat juga tahu sampean manusia, salah kan gitu. Jadi sebenarnya agama itu mempermudah ya? Mudah sekali. Beragama itu malah biar mudah kok. Bukannya beragama itu menjadi semakin sulit. Beragama itu biar mudah. Iya kan? Coba mana yang sulit dari agama? Sholat kadang malas sih Gus. Malas kan nggak sulit kan? Iya. Malas. Ya kalau malas nanti dirangkep. Dijamak kan bisa. Dijamak masih kepanjangan, kosor. Ya kan? Memang tidak. Ya kalau udah nggak mau sholat jadi sholati kan. Iya. Gak apa-apa.
Ya itu kan miss call kan. Miss call provider itu sholat itu. Sehari miss call 5 kali. Kalau mau miss call mingguan ya nggak apa-apa. Jumatan, miss call tahunan. Ya kan, miss call kan. Ada yang nelponnya lama. Allahu Akbar. Itu komunikasinya lama gitu, khusyuk itu. Ada yang miss call itu kan. Halo, ya sudah. Iya benar. Tergantung ya. Iya, pulsanya juga dikit. Kalau Allah Akbar, pulsanya banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ting 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 bakso gitu kan. Ada yang begitu, macam-macam. Gus, ini mungkin agak lebih apa ya, ke dimensi yang memang lebih gaib karena berhubung kita juga wawancaranya di samping makam. Jadi kalau misalnya apakah memang ada orang-orang tertentu yang ditarik ya oleh Tuhan gitu ke arah tarekat melalui mimpi gitu? Gus, mungkin ya. Ada juga. Ya, itu perspektif itu Allah lah yang kasih yang begitu-begitu. Cuman kan biasanya orang tarekat itu memang sering ketemu dengan makhluk-makhluk begitu. Maksudnya memang bersentuhan dengan dimensi yang gaib. Iya, coba misalnya begini. Ini jin ini kan kalang kabut sekarang. Karena nggak dengar Quran. Jadi nggak dengar, wong suka masjid pakai kaset. Kan nggak dengar Quran. Nah, jin itu rindu, dia pengen dengar Quran, jin Islam itu. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, pengen dengar. Nah, dia cari kemana? Tapi Rasulullah itu pernah menyampaikan, fazuruha ziarah kubur. Nah, di kubur itu ada walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Jadi generasi yang datang belakang itu mendoakan yang lebih dulu yang bawa iman. Nah, di situ dibacain Quran biasanya. Kan gitu. Nah, ketika bacain Quran itu pasti ila ruhi ila hadrati. Allah maj'al wa ausil sawaba ma qara'tu ila ruhi. Jadi Quran dunia ini dikirim ke alam arwah. Nah, jin yang di alam gaib itu nyetel radio kan denger frekuensinya. Nah, makanya kadang kalau kita khusyuk di kuburan ila hadrati, tiba-tiba ada merinding. Itu sebenarnya frekuensinya karena dekat. Karena Fatihah yang kita kirim ini melewati perspektif dunia ke alam gaib. Nah, begitu ya lama-lama mereka dengar nanti mereka ada frekuensi yang nyambung, lotek gitu. Nah, jangan lari. Karena sesungguhnya mereka sedang senang karena mendengarkan Al-Qur'an. Nanti kalau kita tahan mereka keluar nanti. Assalamualaikum gitu. Terima kasih. Engkau telah Loh, iya pasti gitu. Beneran. Kalau pengen tahu Clara, ayo. Beneran pasti. Oh, gitu. Lama-lama bisa dicoba Gus. Bisa, tapi jangan takut. Enggak takut. Tapi dipegangi, ikat kalau lari. Aduh. Itu nanti muncul. Terima kasih. Saya sudah didengar. Ya. Nanti lama-lama kita diajak ngobrol terus dia bilang, "Aku punya sesuatu, mau nggak? Akik atau tongkat." Nah, tongkat atau akik yang diinstalasi di dunia gaib begitu dibawa ke sini, dia menjadi instalasi yang cukup kuat untuk penyembuhan, kadang untuk itu. Nah, makanya dulu nenek-nenek moyang kita yang ahli tirakat kan mesti punya benda-benda pusaka. Itu sesungguhnya benda yang sudah diinstalasi di sana. Nah, nanti kemudian itu. Nah, contoh lagi misalnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi aku tidak mengutus engkau Muhammad kecuali rahmat seluruh sekalian alam. Nah, dengan Rasulullah kita ini disuruh sholawat. Ya, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, yang pengen dengar sholawat itu kan bukan cuma manusia. Bahkan jin-jin juga bersolawat. Allah aja bersolawat. Nah, makanya kalau kita mau sholawatan, cari tempat yang paling serem. Di tebing hantu lah gitu. Di Setro Gondo Mayit itu ibaratnya kan gitu. Tak terbang Allah ya Nabi. Salam alaikum. Nanti pohon itu ini. Itu nanti ada. Lama-lama yang keluar bukan cuma ikan yang lompat. Saking senengnya. Harimau. Makanya orang-orang tua dulu itu punya yang begitu-begitu. Nanti kemudian nampak. Oh, terbangmu jelek. Terbangmu kok begitu? Kata makhluk yang dari sana. Aku punya terbang. Mau nggak kamu? Kasih. Loh, akhirnya kalau terbang yang diinstalasi di sana kita pukul bang gitu 10 Jawa denger. Loh, itu makanya itu dulu itu begitu. Nah, itu yang kadang kita sudah nggak bisa melakukan itu. Padahal Al-Qur'an itu hudal lil muttaqin. Muttaqin itu yu'minu nabil
gaib. Jadi pertama kali mutakin itu adalah yu'minuna bil gaib. Orang yang percaya dengan yang gaib. Jadi pertama kali sebelum yuqimuna sholat, sebelum wa mimma razaqnahum yunfiqun, sebelum wacana pengetahuan tentang walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, sebelum itu perspektif yang dikeluarkan pertama kali adalah yu'minuna bil gaib. Makanya santri-santri itu diajari ngicipi yang gaib. Paling enggak ya belajar dalailul khairat. Paling enggak belajar gaib itu hizib. Minimal mahabbah lah. Itu enggak kotor gaib enggak ada. Cuman kadang itu makanya kita mau nyari begini ya dikejar sama sana. Tapi kalau kita baca perspektifnya sana keluar. Makanya termasuk di masjid. Itu jin itu datang ke masjid. Pengen dengar ayat. Karena Allah memerintahkan idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Nah, nanti khotib itu begitu berkhutbah, jin-jin itu mendengar. Makanya khutbah itu yang bagus pegang tongkat, pakai tag, supaya emosinya tidak meledak-ledak. Jadi jin tetap bisa mendengar ayat-ayat Allah. Nah kalau kita gini ya kok sama-sama kita melbok. Gitu deh. Iya. Seru banget nih. Jadi saya jadi pengen diem sedikit terus berkontemplasi mendengarkan semua ini. Ya nanti aja. Anggap aja ini sesi 1. Oh siap. Pembukaan lah ya. Pembukaan siap. Ya ini kan. Habis ini offline. Offline. Oh iya, offline. Ini kan online. Sekalian itu tak suruh keluar yang di situ-situ kan. Ya paling enggak baunya dulu lah yang keluar kan. ini keluarga, makam keluarga. Nah, makam masyarakat. Di sini. Jadi itulah tarekat ya. Nanti kapan-kapan lah tak jadi tarekat yang lebih yang punya konsentrasi terhadap experience of religion, bukan semata-mata wacana ya. Oh, tapi bukannya semua tarekat memang punya experience of punya religion? Tapi itu ya mursyid-mursyidnya lah. Kalau semuanya begitu nanti berat juga. Nah, kalaupun ada yang tidak mursyid tapi bisa seperti itu, nanti biasanya given, pembelian dari Allah, laduni lah. Kalau nggak salah nih Gus pernah dengar tarekat Syaziliyah itu memang apa ya diberi kekhususan lebih mudah karena targetnya adalah orang-orang yang istilahnya apa ya menggunakan karunia duniawi untuk menyebarkan dakwah gitu. Maksudnya mengizinkan kekayaan dan sebagainya gitu loh. Semua mengizinkan kok. Semua ya. Semua tarekat mengizinkan. Kan gitu. Jadi kiai itu kalau bikin contoh tarekat itu kan dunia itu kan seperti ini. Karena mau mandi, ngisi bak mandi. Penuh. Kan harus penuh kan kalau ngisi. Terus kalau mandi dihabisin apa secukupnya aja? Secukupnya. Ya itulah. Jadi secukupnya aja. Kumpulin nggak apa-apa. La tansa nasibaka minad dunya. Iya, secukupnya aja sesuai kebutuhan. Itu. Kalau kebutuhannya pakai Honda ya pakailah Honda. Kebutuhannya pakai traktor ya pakailah traktor. Semua kebutuhan. Kalau kara ya pakai kamera. Kebutuhannya kan. Nah, kalau kemudian hanya untuk gini selfie ya pakai kamera pocket itu aja kan. Apa? Pocket. Handphone cukup. Nah, Syekh Hasadili itu pernah dulu itu kalau ngajari muridnya itu suruh bawa gelas. Kamu keliling pasar ya, lihatlah itu keramaian pasar, tapi jangan sampai gelasnya tumpah. Naiklah dia mau naik kereta yang paling bagus, keliling ke pasar-pasar, sambil nungguin, bagaimana biar nggak tumpah. Sampai pulang ditanya sama Syekh Hasan sendiri, gimana pasarnya rame? Nggak lihat saya lah, kenapa? Aku lihat ini biar nggak tumpah katanya. Nah itulah orang kalau hatinya sudah kepada Allah, dunia dan seisinya itu seperti kamu melihat fokus air itu fokusnya di situ. Tapi kalau secara amalannya sendiri nih apa riyadhahnya sendiri apa memang lebih mudah karena dikhususkan untuk orang-orang sibuk gitu Gus? Enggak juga. Enggak juga ya. Naqsabandiyah Syekh Hakoni, Naqsabandiyah Hakoni. Iya ya. Mudah juga. Buat masyarakat urban itu. Iya, masyarakat urban mudah. Itu. Semua mudah sih sebenarnya. Enggak ada yang sulit, ya itu tadi. Kalau kuat 100 ya 100, kalau nggak kuat ya 5. Yang 95 siapa? Gurunya. Ditanggung gurunya. Ya makanya kalau sama gurunya yang serius gitu kan. Tapi itu memang berikan rokok biar nggak ngantuk kan gitu.
Makanya santri-santri biasanya bawa ke rumah gurunya beras. Biar apa? Biar tidak lagi mikir beras, biar bisa konsen doain murid-muridnya gitu. Jadi jembatan usul itu. Tapi itu real ya, maksudnya saya pernah baca tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bahkan muridnya ketika disiksa dalam kubur pun didatengin oleh beliau karena itu menjadi tanggung jawab mursyid. Iya kan? Sudah bersepakat bahwa kamu tanggunganku, zahir dan batin. Ya seperti Rasulullah juga menanggung seluruh umatnya. Jadi kalau kita bisa disiksa di neraka di dalam gitu, dicari sama Rasul, Muafiq kamu di mana katanya gitu. Rasul, aku di sini. Kenapa kamu di situ? Nggak ngerti ya Rasul. Minta syafaat ya Rasul. Ya sudah, begitu bisa. Dan itu nggak ada orang berdoa, itu nggak mungkin. Ya udah biarin aja deh, kalau yang nggak percaya ya nggak apa-apa. Kita milih yang percaya aja deh. Ya Syekh Abdul Qadir tahu. Gimana nggak tahu? Wong semua muridnya terhubung dengan batinnya. Dan semua muridnya bisa di GPS. Ada sinyalnya. Iya kan, ini kan terhubung dengan provider kan. Iya. Itu kemanapun di GPS kan pasti ketahuan. Seperti manusia terhubung dengan Lauhil Mahfud. Di GPS sama malaikat kemanapun ketahuan. Nah, hati guru dan murid itu dijadikan satu, menyatu dengan guru dan muridnya. Nah, maka gurunya itu tahu dimanapun. Setiap hari kita sebar wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Itu diajarin itu. Itulah kenapa juga kalau dalam zikir Toriko harus membayangkan wajah gurunya gitu. Ya, tawajuh ya, sama guru, bayangkan gurunya. Yalah, jangan lupakan gitu. Kalau sekarang kan providernya yang tidak boleh dilupakan gitu.